Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita masih dalam belajar makromolekul dengan Pak Hafid dalam belajar kimia bersama. Untuk sekarang, setelah kita membahas mengenai karbohidrat, kemudian ada uji-uji dalam karbohidrat, sekarang kita akan membahas mengenai protein. Nah, protein sendiri itu merupakan polimer dari asam amino. Polimer itu apa? Poli itu banyak. Berarti banyak dari susunan dari beberapa monomer ya. Monomer itu sudah saya terangkan di bab polimer. Nah, dari asam amino. Rumus molekul asam amino adalah ini. H2, NH2 ya. CH ini. Nah, bisa dilihat. Kemudian asam amino ini dapat membentuk ion Zwitter. Ion Zwitter itu apa? Ion yang bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jadi protein ini membentuk ion Zwitter ya. Dia bisa bermuatan positif, dia bisa bermuatan negatif karena disebabkan oleh molekul asam amino yang mengandung C simetris. Sehingga dia bisa membentuk muatan positif dan negatif. Nah, asam amino selain dia dapat membentuk ion Zwitter, dia juga bersifat amfoter. Amfoter ini dapat bersifat asam dan juga dapat bersifat basa. Artinya gugus amino yang bersifat basa dan gugus karboksil juga yang bersifat asam. Ya, ini bersifat asam dan basa. Sekarang, dua jenis asam amino. Ada dua asam amino di protein ini. Ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Ini sih sering kita dengar ya, asam amino esensial itu. Kalau esensial ini tidak dapat disintesis atau dibuat oleh tubuh kita, tubuh manusia, sehingga harus ada pada makanan yang kita konsumsi. Karena kita kan juga butuh protein kan dalam tubuh kita. Makanya ini tidak bisa diproduksi dalam tubuh kita, tidak bisa disintesis, sehingga makanan yang kita konsumsi harus mengandung asam amino esensial ini. Contohnya histidin, arginin, valin dan seterusnya sampai fenilalanin. Nah, ini ada di dalam makanan-makanan yang kita konsumsi. Ya, kandungan makanan yang kita konsumsi ada ini. Nah, sekarang untuk asam amino non esensial. Kalau ini tubuh kita bisa memproduksi, yaitu asam amino yang dapat disintesis, diproduksi atau dibuat oleh tubuh kita, tubuh manusia. Contohnya alanin, glisin dan seterusnya itu. Ya, bedanya kalau esensial kita tidak bisa memproduksi, mensintesis. Jadi kita butuh suplai makanan dari luar yang mengandung asam amino esensial itu tadi. Kalau non esensial kita sudah aman, tubuh kita bisa mensintesisnya sendiri. Kemudian ikatan peptida, yaitu ikatan yang menghubungkan dua macam asam amino sehingga terbentuk suatu molekul dipeptida. Di kan dua ya, asam amino ditambah asam amino, ini ditambah asam amino 1, asam amino 2. Nah, tadi strukturnya kan begini ya. Nanti akan menghasilkan susunan ini dan akan menghasilkan air. Nah, inilah ikatan kimianya, CONH, ya kan, asam amino kan ini. Ini adalah molekul di peptidanya. Ya, ikatan peptida sekali lagi menghubungkan atau menggabungkan dua macam asam amino sehingga terbentuk molekul di peptida. Sekarang sifat proteinnya. Sukar larut dalam air karena ukurannya besar, ya, sukar. Kemudian mengalami koagulasi oleh pemanasan atau penambahan asam basa. Kenapa kok bisa mengalami koagulasi? Karena protein tadi sifatnya amfoter, dia bisa bersifat asam, dia bisa bersifat basa. Kemudian dapat mengalami kerusakan, terdenaturasi akibat pemanasan. Nah, ini kalau kita memakan protein itu ya, ketika kita memanaskan pada suhu yang tinggi, nanti proteinnya itu akan hilang, rusak gitu. Ya, terdenaturasi. Kemudian bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter ini. Tadi ada hubungannya dengan ini ya. Ion Zwitter berarti bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang
macam-macam protein berdasarkan bentuknya. Nanti ada berdasarkan bentuknya, gugus alkil, hasil hidrolisis, dan sumbernya. Sekarang dari bentuknya dulu, ada protein serat, kemudian protein globuler. Kalau protein serat mengandung polipeptida yang susunannya sangat panjang. Sedangkan kalau globuler bentuknya bulat. Kalau serat itu panjang, kalau globuler bulat. Ya. Globul itu kan bulat itu kan, mengingat-ingatnya seperti itu. Kemudian kalau protein serat dia tidak dapat larut dalam air karena sifatnya keras. Sedangkan kalau globuler dia dapat larut. Bedanya itu ya. Nah, digunakan untuk membentuk struktur bahan atau jaringan pada tubuh itu. Kalau ini dapat bergerak antara sel satu ke sel yang lain. Kalau ini digunakan untuk membentuk jaringan. Seperti jaringan apa? Jaringan kolagen pada tulang, kemudian keratin, rambut, fibrin pada darah gitu. Sedangkan kalau yang globuler, contohnya ya enzim, albumin, globumin gitu, histone. Ya bedanya sekali lagi, kalau serat itu panjang, kalau globuler itu bulat. Kemudian yang serat tidak dapat larut, globuler dapat larut gitu ya. Nah, sekarang protein berdasarkan gugus alkil. Ada protein alfa, ada protein beta, ada protein kolagen. Protein alfa ini ya keratin itu. Keratin. Saya tulis keratin. Protein beta juga sama, keratin. Protein kolagen yang kemarin itu ya. Nah, berdasarkan dari hasil hidrolisis. Hidrolisis itu apa? Hidrolisis itu adalah penambahan hidrogen apa? H2O. Nanti ada dua menjadi protein majemuk. Majemuk itu lebih dari satu. Kemudian ada protein tunggal. Protein majemuk contohnya asam amino, lemak, dan karbohidrat. Ya kan, karbohidrat itu kan berarti ada bermacam-macam, itu lebih dari satu. Kemudian protein tunggal hanya asam amino itu tadi. Ya. Kemudian yang terakhir berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya nanti ada protein hewani dan protein nabati. Ini yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hewani contohnya daging, susu, ikan itu kan dari hewan ya. Kalau nabati dari tumbuhan, kacang-kacangan, sayur-sayuran, biji-bijian itu dari nabati. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi-fungsi dari protein. Oke, fungsi protein. Yang pertama adalah sebagai enzim, yaitu enzim biokatalisator. Dia yang mempercepat reaksi dalam tubuh ya, biokatalisator. Kemudian ada protein transport, namanya juga transport, berarti kan mengangkut, ya kan? Dia sebagai pengikat atau pengangkut. Dia membawa molekul dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Contohnya ini albumin dalam darah itu ya, hemoglobin, ya kan, yang mengangkut nutrisi kan darah itu tadi ya, membawa ke satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Kemudian sebagai pengatur atau hormon, yaitu mengatur aktivitas sel atau fisiologis. Contohnya insulin, ini untuk mengatur kadar gula ya, hormonal itulah ya. Kemudian protein sebagai penyimpanan, yaitu sebagai penyimpanan makanan atau senyawa tertentu dalam tubuh. Contohnya adalah mioglobin, ini dapat menyimpan oksigen dalam otot kita, dalam daging ya, dalam daging kita, otot itu. Kemudian protein, dia menyimpan makanan ya, di dalam beras dan gandum itu. Nah, itu fungsi-fungsi dari protein. Kemudian ada protein struktur, yaitu sebagai penyangga struktur biologis pada tubuh. Ada kolagen dalam tulang itu tadi. Kemudian ada protein dalam rambut dan kuku gitu kan, seperti tadi yang di atas itu tadi. Kemudian ada protein kontraktil, yaitu memberi kemampuan sel dan organisme untuk bergerak, atau memberi kemampuan sel organisme untuk bergerak. Ini contohnya adalah aktin dan miosin, protein itu ya. Kemudian sebagai pertahanan atau antibodi, pelindung dari serangan penyakit atau benda-benda asing yang masuk dalam tubuh ya, melalui sel itu ya. Contohnya adalah imunoglobin, imun itu kan, fibrin, trombin. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari protein. Ada enzim, transport, pengatur, penyimpan, kemudian struktur, ada kontraktil, dan yang terakhir ada antibodi atau pertahanan. Sedangkan
Kalau protein konjugasi, apa sih itu protein konjugasi? Protein konjugasi ini adalah protein yang terikat dengan molekul lain yang selain protein. Dia bisa berikatan dengan lemak, bisa berikatan dengan karbohidrat, bisa berikatan dengan asam, begitu kan? Contohnya ini, nukleoprotein. Dia terikat pada asam nukleat. Contohnya ini terdapat pada inti sel dan kecambah itu biji-bijian gitu kan. Kemudian lipoprotein, ini lipid, berarti terikatnya pada lemak. Nah, protein bisa terikat pada lemak. Contohnya kuning telur gitu ya. Kuning telur mengandung protein yang sangat tinggi, susu. Kemudian fosfoprotein, mengikat fosfat yang mengandung lecitin pada susu dan kuning telur juga. Ini hampir sama sebenarnya dengan lipoprotein. Glikogen ya. Glikogen itu adalah karbohidrat, berarti mengikat karbohidrat. Ini terdapat pada kelenjar ludah, hati, dan tendon. Yang terakhir adalah komoprotein atau metaloprotein. Ini mengikat ion atau pigmen logam. Contohnya hemoglobin dalam darah. Nah, itu adalah protein konjugasi, berarti protein selain dia berikatan di peptida dengan protein yang lain, juga dia bisa berikatan dengan molekul-molekul yang lain selain dari protein. Ya, selain dari protein. Oke. Karena yang terakhir dalam pembahasan protein ini adalah reaksi identifikasi protein. Kalau yang tadi reaksi identifikasi karbohidrat ada apa tadi, uji Fehling, Tholen, Benedict gitu kan. Sekarang reaksi identifikasi protein ada reaksi uji Biuret, kemudian santropoteat, yang terakhir adalah timbal 2-asetat ini untuk menguji belerang. Yang pertama Biuret, nanti menggunakan natrium hidroksida, NaOH dan CuSO4 encer ya. Dia menguji adanya ikatan peptida. Kalau terbukti ada ikatan peptida, dia hasilnya nanti akan berwarna ungu larutannya ini. Nah, berarti kalau ada ikatan peptida, berarti dia mengandung protein itu tadi. Nah, uji santropoteat, dia menggunakan HNO3 pekat, dipanaskan kemudian ditambah dengan natrium hidroksida. Dia menguji adanya benzena di sana, inti benzena di sana, adanya gugus fenil atau cincin benzena. Ketika dia positif ada benzena di sana, nanti akan berwarna kuning maupun dia akan berwarna jingga. Ya, kuning jingga. Jingga itu orange gitu ya. Yang terakhir adalah uji belerang. Di sini dia menggunakan timbal 2-asetat PbCH3COO 2 kali. Ya, 2 kali timbal 2. Dia menguji adanya belerang dalam protein. Seandainya nanti kalau diuji menggunakan Pb2 asetat, maka hasilnya akan berwarna hitam dalam larutannya. Nah, itu merupakan reaksi-reaksi identifikasi dari protein. Begitu. Sekarang kita akan melanjutkan ke bahasan makromolekul yang lemah. Tetap disimak ya.